Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah, dan pembahasan kita pada pagi hari ini memasuki ayat yang ke-198. Masih terkait tentang masalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Laisa 'alaikum junahun, maka tidak berdosa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian, an tabtagu fadlan mir rabbikum, untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Maknanya adalah yaitu tidak berdosa apabila kalian berdagang atau mencari rizki ketika pelaksanaan ibadah haji. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Fa idza afattum, maka apabila kalian telah bertolak, yaitu pergi, min Arafat, dari Arafah, fadhkurullaha indal mas'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram. Mas'aril Haram maknanya dalam ayat ini adalah Muzdalifah. Itu apabila kalian sudah meninggalkan Arafah, setelah wukuf di Arafah, maka ketika matahari tenggelam, maka hendaknya kalian menuju Mas'aril Haram, yaitu menuju Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum. Kemudian berzikirlah dengan menyebut namanya, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kama hadakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalimin, dan kalian sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat atau tidak mengenal kebenaran. Maka terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam Al-Muhtasar fit Tafsir, bahwasanya tidak mengapa bagi kalian untuk mencari rizki dari keuntungan berdagang pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Dan siapa saja yang dia beranjak untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, yaitu pada malam, yaitu tanggal ke-10, maka berzikirlah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian sebelumnya, yaitu sebelum mendapatkan petunjuk, adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran. Maka saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan, lamma amarallahu bitazawwud, ketika Allah telah memerintahkan bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk berbekal. Wa bayyana anna khairaz zadit taqwa, dan Allah jelaskan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Wa amara bit taqwa, dan Allah juga perintahkan supaya seorang dia bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu seolah-olah mengatakan bahwasanya ada orang yang mengatakan, idza tajarta athna'a haji sara 'alayya fi dzalika itsm. Apabila kita melaksanakan haji dan dalam pelaksanaan haji tersebut sambil melakukan perniagaan, transaksi jual beli, maka akan mendapatkan dosa.
Walihada taharraja as-sahabah minal ittijar fil hajj. Oleh karena itu para sahabat dulu mereka ketika menunaikan ibadah haji tidak melakukan jual beli. Maka Allah jelaskan bahwasanya anna dzalika la yu'thar, yang demikian tidak mengapa, wa annahu laisa fihi itsmun, dan itu tidak bernilai dosa. Jadi ketika Allah jelaskan sebaik-baik bekal dalam ibadah haji adalah ketakwaan, Allah perintahkan untuk bertakwa, maka dalam pandangan sahabat jika demikian, kalau orang menunaikan ibadah haji ya sudah haji saja, maka tidak boleh baginya yaitu melakukan transaksi jual beli. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian, yaitu kalian mengambil keuntungan dari melakukan perniagaan ketika melaksanakan ibadah haji. Maka di sini kata Utsaimin ai antabdagur rizqa, yaitu kalian mencari rizki, wa tatlubuhu bitijarah, yaitu dengan berniaga atau dengan melakukan perdagangan. Kemudian Allah katakan faida afattum min arafat, apabila kalian telah selesai dari wukuf di Arafah, kemudian kalian meninggalkan Arafah tersebut. Jadi afattum maknanya dafa'tum. Jadi afattum maknanya dafa'tum. Kemudian disebut Arafat, dijelaskan oleh para ulama, dia adalah ismun limakanin wahid. Ini nama satu tempat. Meskipun di dalam redaksi ini disebutkan dengan redaksi jamak. Jadi Arafat bukan Arafah. Kemudian kenapa Arafah disebut Arafah? Maka ada penjelasan atau beberapa penjelasan dari para ulama kenapa Arafah disebut Arafah. Yang pertama, ini juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga oleh penulis Aunu Tafsirur Rahman atau Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Yang pertama, Arafah disebut Arafat, kata Syekh Utsaimin, li annan nasa yata'arrafuna hunaka bidunubihim. Karena manusia ketika berada di Arafah mereka mengingat dosa-dosa mereka. Wa yas'alunallaha an yaghfiraha lahum, dan mereka minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Arafah disebut Arafah karena manusia tahu akan dosa-dosanya. Oleh karena itu ketika mereka berada di Arafah, mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yaghfiraha lahum, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka ini alasan kenapa Arafah disebut dengan Arafah yang pertama. Kemudian yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, li annan nasa yata'arafuna bainahum. Karena manusia ketika itu, ketika mereka melakukan wukuf, mereka saling mengenal. Id innahu makanun waqid yajtami'una fihi minan nahar faya'rifu ba'duhum ba'don. Karena mereka berada di dalam satu tempat, mereka berkumpul di tempat tersebut di siang hari sampai tenggelam matahari, sehingga ya'rifu ba'duhum ba'don, sebagian mereka mengenal kepada sebagian yang lain. Maka ini di antara alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kenapa Arafah disebut dengan Arafah. Jadi kenapa Arafah disebut dengan Arafah. Kemudian alasan yang berikutnya, yang ketiga, li'anna Jibrila lamma 'allama Adam al-manasik. Wallahu a'lam bishawab. Di sini disebutkan redaksi Adam, mungkin maksudnya Nabi Ibrahim, yaitu ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim, wa wasala ila hada, kemudian sampai di tempat tersebut, qala araftu, maka Nabi Ibrahim mengatakan aku tahu, aku faham, sehingga Arafah disebut dengan
Arafah. Jadi Arafah disebut dengan Arafah di antaranya alasannya demikian. Kemudian alasan yang keempat, li'anna Adama lamma ahbata ilal ard huwa wa zaujatuhu ta'arafa fi hadzal makan. Karena Adam ketika Allah turunkan ke bumi bersama dengan istrinya, ta'arafa fi hadzal makan, mereka bertemu di tempat tersebut. Mereka saling mengenal di tempat tersebut, yaitu di Arafah. Maka ini 4 alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kenapa Arafah disebut dengan Arafah. Kemudian alasan yang kelima, beliau katakan li'annaha murtafi'atun ala ghairiha. Karena Arafah ini tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wa syai'u al-murtafi' yusamma urfan, dan tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain itu disebut urf atau Arafah. Oleh karena itu ada istilah ahlul a'raf. Allah katakan wa nada ashabul a'rafi rijalan. Dan orang-orang yang dia yaitu ashabul a'raf berada di tempat yang tinggi, mereka memanggil sekumpulan orang. Oleh karena itu ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Arafah disebut dengan Arafah. Kemudian wallahu a'lam bishawab, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah pendapat yang terakhir, karena Arafah ini tempatnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dan demikian juga pendapat yang pertama cukup kuat, karena manusia ketika berada di Arafah maka mereka mengingat dosa-dosa mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosanya. Dan di antara ibadah yang terbaik tatkala seorang dia berada di Arafah adalah dengan memperbanyak doa. Jadi dengan memperbanyak doa. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, tidak selayaknya apabila seorang dia berada di Arafah, yaitu ketika tanggal 9 Zulhijjah, antara zuhur sampai dengan maghrib di situ malah tidur, ya, saking capeknya sebelumnya. Maka hendaknya seorang dia memanfaatkan waktu setelah sholat zuhur dan asar di Arafah sampai maghrib untuk memperbanyak doa. Jadi untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, punya banyak keutamaan. Di antaranya pada hari tersebut Allah paling banyak mencatat hambanya terbebas dari neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan jamaah haji di hadapan para malaikat. Dan hari di mana Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada jamaah haji tatkala mereka sedang wukuf di Arafah. Jadi ketika tanggal 9 Zulhijjah Allah mendekat ke langit dunia, membanggakan jamaah haji di hadapan para malaikat. Oleh karena itu dalil akan hal ini yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar mi yaumi Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan ketika hari Arafah tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat. Tsumma yubahi bihi al malaikah. Tsumma yubahi bihim al malaikah. Kemudian Allah banggakan mereka para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ma aradaha ula, apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka Allah akan kabulkan. Oleh karena itu di antara amalan terbaik ketika wukuf di Arafah adalah memperbanyak doa. Jadi memperbanyak doa sehingga tidak disyariatkan untuk berpuasa bagi orang yang dia sedang wukuf di Arafah. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, fa idza waqafa bi Arafah fa innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya.
Apabila para jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fayaqul, dan Allah berfirman, unduru ila ibadi, lihatlah hambaku tersebut, yaitu mereka ini su'than ghubaron, mereka dalam keadaan rambutnya itu semrawut, demikian juga berdebu. Ishadu anni qad ghafartu lahum dunubahum, maka saksikanlah wahai para malaikat, qad ghafartu lahum dunubahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa in kana adada qatris samai wa ramlin alij, meskipun dosa-dosa mereka itu sebanyak butiran air hujan atau sebanyak butiran pasir yang banyak sekali. Al-alij itu yang menjulang. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan di antara keutamaan tatkala seorang dia menunaikan ibadah haji dan dia wukuf di Arafah, dan ini termasuk rukun haji, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa mereka. Dan pada hari Arafah juga turun yaitu ayat yang terakhir, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan orang Yahudi tahu, mengerti akan keutamaan hari Arafah, hari yang agung, yaitu hari diturunkannya ayat yang menunjukkan sempurnanya nikmat Allah dan Islam. Sempurnanya nikmat Allah dan Islam. Seandainya turun kepada orang Yahudi, niscaya mereka akan jadikan hari tersebut sebagai Id atau sebagai hari raya. Dan hari Arafah juga disebut dengan mashhud, yaitu hari yang dipersaksikan, yaitu wasyahidi wa mashhud. Maka salah satu makna wasyahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan, yaitu di surah Al-Burd. Maka salah satu maknanya wal yaumul mashhud yaumu Arafah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang dipersaksikan tersebut adalah hari Arafah. Wasyahidu yaumul Jum'ah. Adapun asyahid itu maknanya hari Jumat. Oleh karena itu orang malah keliru apabila dia berpuasa di hari Arafah kemudian menjadikan dia lemah untuk beribadah, lemah untuk berdoa. Bagi yang wukuf ya, bagi yang wukuf di Arafah. Maka sekali lagi jamaah haji tidak disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah, karena mereka sedang menunaikan ibadah yang mulia, mereka sedang wukuf, dan ini termasuk rukun haji, dan ini menjadikan ibadahnya di Arafah enggak maksimal. Maka hendaknya seorang dia benar-benar memanfaatkan setiap waktu ketika berada di Arafah. Adapun untuk selainnya ya dianjurkan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Jadi puasa di hari Arafah aku berharap di sisi Allah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Untuk siapa ini? Bagi orang yang dia tidak wukuf di Arafah. Dan hari Arafah adalah siang harinya terbaik. Jadi siang hari di hari Arafah itu merupakan siang terbaik sepanjang tahun. Sebagaimana Lailatul Qadar merupakan malam terbaik sepanjang tahun. Maka kalau ditanya siang hari terbaik sepanjang tahun itu hari apa? Hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Adapun malam harinya yaitu jelas Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Karena itu apabila Allah berikan kemudahan, kesempatan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya manfaatkan sebaik-baiknya ketika seorang berada wukuf, sedang wukuf di Arafah. Dan tidak dianjurkan seorang dia harus repot-repot ya kan untuk mencapai Jabal Rahmah. Misalkan hal tersebut jauh dari tenda haji jamaah haji Indonesia, dan juga tidak disyariatkan ketika seorang wukuf di Arafah dia harus naik ke Jabal Rahmah. Dan siapa yang dia
tidak melaksanakan wukuf di Arafah sampai waktu habis, yaitu terbit fajar tanggal 10 di bulan Zulhijjah, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu kita dapati ketika itu pemerintah Saudi ada yang sakit pun paling enggak mereka dibawa ke Arafah meskipun hanya sebentar. Jadi meskipun hanya sebentar, karena Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi termasuk rukun haji. Jadi termasuk rukun haji. Kemudian para ulama membahas terkait waktu pelaksanaan disyariatkannya wukuf di Arafah. Jumhur ulama atau mayoritas para ulama berpendapat wukuf di Arafah itu sejak waktu duhur. Jadi sejak waktu duhur. Oleh karena itu khutbah Arafah itu setelah adzan sebelum menunaikan sholat duhur dan asar. Jadi di Masjid Namiro. Jadi khutbah Arafah di sana. Tapi Masjid Namiro itu tidak semuanya masuk dalam Arafah, hanya bagian belakang atau sepertiga bagian belakang yang masuk ke Arafah. Oleh karena itu kalau wukuf di depan ya tidak sah. Kalau seorang dia berada di luar Arafah, maka yaitu mulai pelaksanaannya menurut mayoritas para ulama adalah duhur, yaitu mulai masuk waktu duhur. Oleh karena itu tatkala seorang tiba di Arafah di pagi hari misalkan, maka manfaatkan untuk istirahat. Boleh jadi dia tidur sampai duhur. Supaya apa? Dari duhur sampai maghrib nggak tidur. Dari duhur sampai maghrib ini benar-benar memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi seorang dia sampai di Arafah pagi. Nah, pagi dia sudah ibadah di situ. Kemudian capek pada duhur. Antara duhur ya kan, sampai maghrib istirahat. Nah, ini malah tidak tepat. Jadi yang tepat seorang dia maksimalkan ibadah menurut jumhur atau mayoritas para ulama mulai duhur sampai maghrib. Jadi sampai waktu tenggelamnya matahari. Maka kalau sampai pagi hari ya sudah istirahat saja. Seorang istirahat yang cukup, kemudian nanti sudah masuk waktu duhur, nah, di situ dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apabila seorang ada udzur, dia tidak bisa berada di Arafah dari duhur sampai tenggelamnya matahari, maka jika ia keluar dari Arafah yaitu sebelum tenggelam atau terbenamnya matahari, maka dia wajib kembali meskipun setelah malam. Ini misalkan ba'da asar sebelum matahari tenggelam sudah meninggalkan Arafah, maka enggak boleh. Maka dia harus kembali meskipun malam hari. Adapun kalau keluarnya itu ya kan, dalam hal ini setelah tenggelam matahari ya alhamdulillah itu yang disyariatkan. Dan sebagian ulama katakan kalau dia tidak kembali dan dia keluar dari Arafah sebelum tenggelam matahari, maka dia membayar dam. Dan kalau orang dia berhalangan boleh di Arafah yaitu malam hari. Jadi misalkan seorang dia berhalangan dari ba'da duhur sampai maghrib di Arafah, maka boleh malam hari. Setelah maghrib juga boleh. Ya kan? Setelah isya boleh. Yang jelas waktu akhirnya yaitu ketika terbit fajar pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Jadi pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Maka dianjurkan seorang dia untuk mandi ya. Ketika wukuf di Arafah ya, demikian juga untuk memperbanyak doa di sana. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan faida afattum min Arafah. Jadi apabila kalian meninggalkan Arafah yaitu menuju Musdalifah. Dan Musdalifah disebut dengan Mas'aril Haram. Adapun Arafah itu Mas'arul Halal. Jadi kalau Arafah itu bukan tanah haram. Adapun Musdalifah masuk tanah haram. Musdalifah Mina masuk tanah haram. Tapi Arafahnya bukan. Maka dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah kumpulkan ada Mas'arul Halal dan Mas'arul Haram ya, supaya ini terkumpul dua-duanya. Jadi seorang ketika menunaikan ibadah haji dia masuk ke tanah haram dan tidak. Nah, kebiasaan orang Arab jahiliyah mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka berada di Musdalifah. Tanggal 9 Zulhijjah mereka enggak mau
wukuf di Arafah, tapi mereka di Musdalifah. Kenapa mereka ahlul haram, mereka penduduk Mekah, nggak mau keluar dari tanah haram, nggak mau keluar dari tanah haram? Ini tentu keliru. Padahal haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Jadi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji berada di Arafah, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai terlewat waktu kita untuk tidur, untuk yang lainnya ketika dari zuhur sampai maghrib. Kemudian Arafat ini mas'aru halal kharijal haram. Jadi kata Syekh Utsaimin, ini adalah tempat yang bukan tanah haram, dia sudah keluar dari al-haram. Wa ma'adzalika fahuwal hajj. Meskipun demikian, itu termasuk tempat haji. Bahkan Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa demikian? Wal hikmatu minal wukufi fiha. Hikmah wukuf di Arafah an yajma'al haju fi nusukihi bainal hilli wal haram. Supaya jamaah haji ketika mereka menunaikan manasik haji mengumpulkan berada di tanah halal dan tanah haram. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan Aisyah berihram umroh mulai dari Tan'im, supaya apa? Mengumpulkan bainal hilli wal haram. Kemudian Allah katakan fadkurullaha indal mas'aril haram. Maka berzikirlah kepada Allah indal mas'aril haram, yaitu ketika berada di mas'aril haram. Yang dimaksud mas'aril haram di sini adalah Musdalifah, yaitu ketika berada di atau menuju Musdalifah. Maka kata Syekh Utsaimin, wa huwa Musdalifah, itu adalah Musdalifah, sehingga disebut al-mas'ar al-haram. Adapun Arafah bukan. Ini Arafah bukan. Kemudian wadkuruhu kama hadakum, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana Dia memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada kalian. Jadi sebagaimana Dia memberikan petunjuk atau hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalimin, dan kalian sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak tahu. Jadi orang-orang yang sesat, artinya tidak tahu kebenaran. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat ini. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, jawazut tijari athna al-haji bil bai'. Bolehnya seorang dia melakukan transaksi jual beli atau perniagaan ketika menunaikan ibadah haji. Wasira'i wat ta'jir, itu seorang dia membeli sesuatu atau transaksi jual beli, berniaga, maka boleh. Dalilnya apa? Allah katakan laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian antabtagu fadlam mir rabbikum, kalian mencari rizki dari Rabb kalian ketika menunaikan ibadah haji, maka hukumnya boleh. Kemudian faedah kedua, annahu yanbaghi lil insani fi hali bai'ihi wa shira'ihi ayyakuna mutarakkiban li fadlillah la mu'tamidan ala quwwati. Ini faedah yang penting. Hendaknya seseorang ketika dia melakukan transaksi jual beli ataupun aktivitas duniawi yang lain, maka hendaknya dia mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada kekuatannya, bukan bersandar kepada usahanya, kecerdasannya dan yang lainnya. Oleh karena itu Allah katakan, yaitu antabtagu fadlam mir rabbikum, yaitu kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Maka tatkala kita mencari rizki, kita bekerja dan yang lainnya, kita sandarkan hati kita kepada Allah. Kita mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kekuatan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki dan
yang lainnya. Dan faedah berikutnya, duhuru minnatillahi ala ibadi bima abaha lahum minal makasib wa anna dzalika min muqtada rububiyyati subhanahu wa ta'ala. Duhuru minnatillah, yaitu karunia Allah itu sangat nampak kepada hambanya. Bima abaha lahum minal makasib, yaitu Allah bolehkan bagi mereka untuk melakukan usaha. Dan ini termasuk konsekuensi dari rububiyah Allah. Sehingga Allah katakan fadlam mir rabbikum, yaitu keutamaan dari Rabb kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan seorang ketika menunaikan ibadah haji untuk melakukan perniagaan. Ini bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ini karunia yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga ini menunjukkan duhuru minnatillahi ala ibadi, yaitu karunia yang Allah berikan kepada yaitu hamba-hambanya itu sangat nampak sekali. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, masru'iyatul wukuf bi Arafah. Ayat ini dalil disyariatkannya wukuf di Arafah. Karena Allah katakan fa idza afattum min Arafah, apabila kalian telah meninggalkan Arafah, yaitu setelah tenggelamnya matahari, maka seorang dia meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, dia sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Jadi dia sholat maghrib dan isya di jamak, kalau bisa di jamak takdim di Musdalifah. Maka berarti sebelumnya dia wukuf di Arafah. Dan ini termasuk ruknun min arkanil hajj, termasuk salah satu dari rukun haji. Dan tadi Nabi katakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kemudian faedah berikutnya, annahu yustaratu lil wukufi bi Musdalifah ayyakuna ba'dal wukufi bi Arafah. Jadi seorang wukuf di Musdalifah, berada di Musdalifah itu setelah wukuf di Arafah. Sehingga Allah katakan fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal mas'aril haram. Apabila kalian telah meninggalkan Arafah, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah indal mas'aril haram. Nah, dan yang dimaksud mas'aril haram adalah Musdalifah, Musdalifah. Maka disyaratkan seorang sebelum ke Musdalifah dia sudah wukuf di Arafah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, falau anna ahadan marra bi Musdalifah fil lail. Seandainya ada orang dia melewati Musdalifah di malam hari, wa waqafa biha yad'u, kemudian dia wukuf di sana berdoa, thumma waqafa bi Arafah yad'u biha, kemudian dia baru ke Arafah dan berdoa di sana, thumma raja'a ila Mina, kemudian kembali ke Mina, lam yujzihu al-wukuf bi Musdalifah. Maka wukufnya di Musdalifah enggak sah. Karena Allah syaratkan wukuf di Musdalifah yaitu setelah dari Arafah. Jadi seorang ke Musdalifah dulu misalkan malam hari, kemudian ke Arafah. Dia belum ke Arafah. Kan Arafah tadi seorang desah wukufnya sebelum terbit fajar tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Seandainya orang ke Musdalifah dulu, misalkan ba'da maghrib dia Musdalifah dulu, kemudian masih ada waktu, dia belum ke Arafah, kemudian nggak balik ke Musdalifah tapi langsung ke Mina, maka nggak sah di sini. Kata Syekh Utsaimin bahwasanya lam yujzihu al-wuqufu bi Musdalifah. Maka wukufnya di Musdalifah tidak sah. Kenapa? Li'annahu fi ghairi mahallihi al-an. Li'annallaha dzakarahu ba'dal wukuf bi Arafah. Karena dia bukan pada tempatnya. Karena Allah sebutkan bahwasanya wukuf di Musdalifah setelah pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Musdalifah bukan sebelum ke Arafah, tapi setelah pelaksanaan wukuf di Arafah. Kemudian faedah berikutnya, anna sholata min dzikrillah. Ini faedah yang penting. Salat itu termasuk zikir kepada Allah. Apa dalilnya? Allah katakan
fadkurullaha indal mas'aril haram. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah di Mas'aril Haram, yaitu di Musdalifah. Dan yang pertama kali Nabi kerjakan ketika beliau meninggalkan Arafah, sudah sampai ke Musdalifah apa? Sholat. Yaitu beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya sholat ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia termasuk zikir yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam sholat ada bacaan Al-Quran, ada takbir, ada tasbih, demikian juga ada berdiri, rukuk, sujud, ya, duduk, dan semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka as-sholah itu, sholat itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah berikutnya, bayanu anna Musdalifah minal haram. Ayat ini dalil bahwasanya Musdalifah termasuk tanah haram, sehingga Allah sebut dengan Mas'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafat fadkurullaha indal Mas'aril Haram. Maka ini dalil Musdalifah termasuk tanah haram. Jadi diambil dari indal Mas'aril Haram. Kemudian faedah berikutnya, jawazul mabit fi Musdalifah fi jami'i nawafiha. Bolehnya seorang dia bermalam di Musdalifah di semua areanya, ya, di semua area yang penting itu masuk Musdalifah, maka boleh seorang dia bermalam di situ. Karena Allah sebutkan indal Mas'aril Haram. Kemudian faedah berikutnya, anna Arafah mas'aru halal. Bahwasanya Arafah ini mas'aru halal, tempat halal. Li'annaha minal hil wa lihada yajuzu lil muhrim an yaqta'al asjar bi Arafah. Karena termasuk tanah halal, maka boleh seorang muslim ketika di Arafah, ya, dia misalkan yaitu memotong pohon, ya, memotong ranting, maka dibolehkan di Arafah karena termasuk tanah halal. Adapun di Musdalifah ya tidak dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya, anna Musdalifata mas'arun minal masair. Ayat ini dalil Musdalifah termasuk mas'ar. Dia termasuk tempat untuk menunaikan ibadah haji. Fayakunu fihi raddun ala man qala innal wuqufa biha sunnah. Maka ayat ini bantahan bagi sebagian yang berpendapat wukuf di Musdalifah hukumnya sunnah. Jadi apa hukum seorang dari Arafah kemudian bermalam di Musdalifah? Sebagian orang berpendapat sunnah, maka ini kurang tepat karena Allah sebut dengan mas'ar, dia tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu ruknun la yasihul hajju illa bihi. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya bermalam di Musdalifah ini termasuk rukun haji. Haji seorang tidak sah kecuali apabila dia bermalam di Musdalifah. Dan pendapat yang ketiga, dia merupakan wajibul haj, kewajiban haji. Artinya di sini apabila seorang dia sengaja tidak bermalam di Musdalifah, hajinya tetap sah, akan tapi dia membayar dam. Ini bedanya rukun haji dan wajib haji. Jadi kalau rukun haji tidak bisa diganti dengan dam. Jadi seorang nggak wukuf di Arafah bayar dam, nggak boleh, nggak sah, tepat. Tapi kalau itu termasuk wajib haji, seorang dia meninggalkannya dengan sengaja karena ada keperluan, maka dia membayar dam. Maka terkait hukum bermalam di Musdalifah setelah dari Arafah ini ada tiga, ada mengatakan sunnah, rukun dan wajib. Nah, pendapat yang mengatakan sunnah ini pendapat yang lemah. Oleh karena itu bermalam di Musdalifah ini antara wajib atau rukun haji. Kalau sunnah kata Syekh Utsaimin fahuwa dhaif, ini pendapat yang lemah, la yasih. Ini pendapat yang tidak tepat, tapi yang tepat ya antara dia termasuk rukun ataupun wajib. Yang jelas tatkala seorang dia sudah selesai atau meninggalkan Arafah, maka jangan sampai dia tidak bermalam di Musdalifah. Minimal kalau kita katakan itu hukumnya wajib,
Kalau seorang dia tidak melakukannya, maka dia membayar dam. Kemudian faedah berikutnya, annal insana yajibu alaihi an yadhkurallaha ta'ala lima an'ama alaihi bihi minal hidayah. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang wajib berzikir kepada Allah, wajib mengingat Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Allah katakan wadkuruhu kama hadakum, dan hendaknya kalian berzikir kepadanya kama hadakum, disebabkan karena dia telah memberikan hidayah kepada kalian, disebabkan karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Maka di antara bukti kita mensyukuri hidayah Allah berikan kepada kita, maka kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi salat bagian dari zikir, bahkan membaca Al-Qur'an ini termasuk afdhalud dzikr, juga zikir yang utama. Jadi kalau kita katakan kaf di sini lit ta'lil. Jadi kaf di sini kalau kita katakan lit ta'lil, maka wajib bagi seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian faedah berikutnya, anna dzikral masru' ma wafaqas syar'a. Dzikir yang disyariatkan yang sesuai dengan tuntunan. Sehingga Allah katakan wadkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kepadanya, kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Dan hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayah dalalah, yaitu hidayah untuk memberikan petunjuk jalan yang benar. Wa hadhihi amatun likulli ahadin, ini bisa dilakukan siapapun juga. Fa kullu ahadin qad bayyanallahu lahu syari'atahu, setiap orang telah Allah jelaskan syariatnya. Sawaun wuffiqa littibaiha amla, sama saja apakah dia diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut atau tidak. Misalkan Allah katakan kepada kaum Tsamud, wa amma Tsamudu fahadainahum, adapun Tsamud kami telah berikan petunjuk kepada mereka. Fastahabbul ama alal huda, tapi mereka lebih cinta kesesatan dibandingkan petunjuk. Apa makna Allah telah berikan petunjuk kepada Tsamud? Adalah hidayah dalalah. Allah telah berikan petunjuk kebenaran, tapi tidak diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran. Kenapa demikian? Apakah Allah zalim? Tidak. Allah katakan fastahabbul ama alal huda, mereka lebih memilih kesesatan dibandingkan dengan petunjuk. Demikian juga Allah katakan, misalkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya, yaitu kepada jalan yang benar, imma syakiron wa imma kafuron, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Maka ini namanya hidayah dalalah. Jadi seorang bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ini jalan kebaikan, ini jalan kebenaran. Akan tapi dia tidak bisa memastikan orang tersebut mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, ini hidayah yang kedua, namanya hidayatut taufik. Namanya hidayatut taufik. Apa maknanya? Bi an yuwaffiqallahu al-'abda littiba'il huda. Allah berikan taufik kepada seseorang untuk mengikuti petunjuk. Untuk mengikuti petunjuk. Karena itu yang dinafikan Allah kepada Nabi terkait beliau tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib adalah hidayah ini. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maksud ayat ini kepada Abu Thalib. Petunjuk apa itu? Hidayatut taufik, yaitu Nabi tidak bisa memastikan Abu Thalib mengikuti beliau. Tapi kalau Nabi menunjukkan jalan kebenaran, ya bisa, hidayah dalalah, bisa. Akan tapi untuk hidayah taufik ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang boleh jadi mengikuti kajian, dekat dengan masjid dan seterusnya, tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi belum tentu dia bisa mengikuti kebenaran tersebut. Kenapa? Karena hidayah yang kedua ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, orang yang doanya Allah kabulkan. Doanya mustajab, akan tetapi tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang berjasa besar kepada beliau, bahkan kepada awal-awal Islam, yaitu Abu Thalib. Maka apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah yang dinafikan, yang ditiadakan dari makhluk, dari manusia adalah hidayah taufik. Adapun hidayah dalalah atau hanya sekedar petunjuk, maka ini kita bisa melakukannya. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, tadkirul insan bihalihi qabla kamalih. Ayat ini dalil mengingatkan kepada manusia tentang keadaannya sebelum dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sempurna. Liya'rifa bidzalika qadra nikmatillahi alaihi, supaya dia tahu nikmat atau besarnya nikmat Allah kepadanya. Sehingga Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Dan kalian sebelum itu, ya kan, termasuk orang-orang yang sesat, termasuk orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Maka Allah ingatkan akan hal ini supaya apa? Manusia itu ingat bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sangat besar. Nah, terkadang kita membutuhkan hal ini. Dulu kita mungkin tidak tahu agama atau tahu akan tetapi tidak bisa merasakan nikmatnya, yaitu beribadah atau beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kita, tahu agama yang benar. Kita bersemangat untuk menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ini, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara bersyukur yaitu dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat Ansar, "Alam ajidkum dolalan fahadakumullahu bi." Alam ajidkum dolalan, bukankah aku dapati kalian dulu dalam keadaan sesat, wahai sahabat Ansar? Fahadakumullahu bi, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian bi, disebabkan aku. Yani Nabi, maksudnya Nabilah yang memberikan hidayah dalalah kepada sahabat Ansar. Adapun hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingatkan sahabat Ansar, alam ajidukum dolalan, bukankah aku dapati kalian dulu sesat, enggak tahu apa-apa, enggak tahu Islam. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian karena aku. Jadi Allah berikan hidayah kepada kalian karena aku. Demikian juga ketika kisah seorang malaikat yang mendatangi 3 orang, maka malaikat mengingatkan kepada orang yang dia punya penyakit albino, ya kan? Dan penyakit yang lainnya, alam takun abros yaqdirukan nas fakiran fa'agnakallah. Bukanlah kamu dulu orang yang punya penyakit albino, kemudian manusia menganggapmu sebagai orang yang fakir, orang yang miskin, fa'agnakallah, kemudian Allah jadikan engkau orang yang kaya. Maka nikmat diingatkan. Maka hadis tadi menunjukkan tadkir bin ni'am bidzikril hal. Terkadang seorang dia itu menyebutkan nikmat atau mengingat nikmat dengan menyebutkan keadaan. Boleh jadi dulu kita pernah kecelakaan misalkan, Allah selamatkan kita. Nah, ini kalau kita ingat hal tersebut, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kejadian-kejadian yang lain, keadaan kita. Atau boleh jadi dulu kita keadaannya tidak seperti sekarang, mungkin dulu kita kesusahan, kemudian Allah lapangkan kita dan seterusnya. Maka di antara sebab yaitu seorang dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tadkirul insan bihalihi.
Itu manusia diingatkan dengan keadaan dia. Oh, keadaan kamu dulu itu demikian. Sekarang Allah telah cukupkan kamu dengan ini dan itu. Supaya apa? Semakin menambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pagi hari ini terkait yaitu tafsir singkat serta faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu tentang Al-Baqarah ayat yang ke-198. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Adapun ayat setelahnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan silakan. Ya, silakan. Fiikum barakallahu. Yang pertama tadi ini Arafatin ini kan jamak ya? Iya. Tidak, bukan Arafati gitu. Mohon tadi diulang maknanya kenapa pakai jamak. Kemudian yang kedua, itu kan kalau tidak salah itu sebelum masuk Arafah itu disunahkan nginep di Mina ya? Iya. Nah, saya pernah mendengar dari seorang bahwa kalau seandainya semuanya jamaah harus nginep mengikuti sunnah di Mina, itu katanya tidak nampung ya. Iya. Terus Ustaz itu mengatakan pasti nampung katanya, karena Mina itu artinya dalam bahasa Arab rahim, jadi mengembang gitu. Pokoknya berapapun orang pasti nampung aja. Itu bagaimana kira-kira pernyataan seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, tadi disebutkan memang Arafat itu bentuk jamak dari Arafah. Jadi ada fa-nya setelah alif setelah fa ada alif, itu menunjukkan jamak. Kemudian apa maknanya? Ya tadi maknanya sudah disebutkan. Baik dia maknanya dengan redaksi jamak ataupun mufrad tunggal, maka maknanya memang demikian yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian katakan karena ketika itu manusia mengingat dosa-dosa mereka, ya, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Makna yang ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Dan yang kedua karena tempat Arafah itu lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lain. Murtafi itu artinya dia lebih tinggi. Oleh karena itu ini diantara dua makna yang kuat yang disebutkan oleh para ulama terkait penamaan Arafah. Adapun kenapa di dalam ayat ini Allah sebutkan jamak, bukan faida afattum min Arafah, tapi min Arafat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas mau disebutkan jamak ataupun mufrad, yang dimaksud sama. Adapun yang dibahas oleh para ulama sebab dinamakan Arafah. Sebab dinamakan Arafah seperti tadi. Meskipun banyak pendapat tadi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 5 pendapat, tapi yang beliau kuatkan 2, karena dia tempatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain, atau karena tatkala seorang berada di Arafah dia akan ingat dosa-dosanya, sehingga seorang dia yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan bahwasanya tatkala seorang dia sebelum ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, memang iya seorang dia dalam hal ini bermalam atau mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Dan ini hukumnya sunnah. Arti sunnah seandainya memang tidak mungkin seorang ke sana langsung ke Arafah, boleh. Jadi para ulama katakan hukum mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah itu sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Sebelum ke Arafah ini sunnah. Oleh karena itu kalau jamaah haji Indonesia misalkan tidak sempat ke Mina, ya, karena saking atau kesusahan, ya, atau saking banyak yang di situ, maka dia langsung boleh ke Arafah. Maka langsung boleh ke Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan sebagian ulama katakan misalkan sebagian jamaah haji ada ketika tanggal 8 mereka langsung berangkat ke Arafah. Bahkan malamnya juga menginap di Arafah. Malamnya juga menginap di Arafah. Tapi ingat, mulai wukuf di Arafah dan dia di situ berdoa sungguh-sungguh, yaitu di Arafah ketika
tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ba'da tuhur, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ba'da tuhur. Yang jelas wallahu a'lam bishawab, bahwasanya mabit di Mina sebelum ke Arafah hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah, dan seorang dia mulai ihram haji, yaitu ketika itu sebelum duhur menuju ke Mina, maka dianjurkan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu semuanya dikosor di Mina, tidak dijamak. Jadi kalau bisa seorang pergi ke Mina, ya, maka dia akan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di situ semuanya dikosor. Ya, untuk yang sholat 4 rakaat, tapi tidak dijamak. Jadi tidak dijamak. Jadi duhur, asar yang dikerjakan 2 rakaat. Dan tidak dianjurkan ketika berada di Mina tanggal 8 Zulhijjah seorang dia sholat rawatib, kecuali tadi 2 rakaat sebelum subuh, karena Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Adapun sholat sunnah yang lain, misalkan seorang sholat witir boleh, tapi sholat rawatib selain 2 rakaat sebelum subuh maka tidak dianjurkan. Dan kalau bertepatan dengan hari Jumat karena dia musafir, maka dalam hal ini tidak ditegakkan sholat Jumat di Mina. Jadi kalau bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak ditegakkan sholat Jumat di Mina. Dan ini terkait hukum mabit di Mina dan seterusnya, maka hukumnya sunnah. Seandainya tadi tidak memungkinkan langsung ke Arafah boleh. Ya, seandainya langsung ke Arafah dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau enggak ada kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.